Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah jamaah. Tidak terasa tadi dari segmen 1 sampai sekarang udah segmen keempat, banyak sekali pertanyaan karena kita sedang membahas tema yang sangat menarik nih. Temanya adalah kesalahan-kesalahan dalam pembagian waris. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung aja yuk kita bacain pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari @aniksetia84. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, sebetulnya hukum waris dalam Islam itu bagaimana? Ibu saya sudah meninggal, ayah saya menikah lagi. Rumah yang dulu dipakai almarhumah ibu dan ayah dijual oleh ayah karena beli rumah baru untuk istrinya yang baru. Bagaimana pembagiannya hasil penjualan rumah? Saya mempunyai 2 adik laki-laki, jazakallah khairan. Mohon dijawab nih, jadi gimana nih Ustaz Zaliza nih? Ini agak rumit ya, tapi banyak terjadi nih, mohon penjelasannya bagaimana? Ya, perlu diketahui terlebih dahulu dari rumah peninggalan tersebut ada berapa harta ibu, ada berapa harta si suami. Betul. Nah, harus dibagi dulu nih, taruhlah 100-100. Betul. Harta 100 dari ibu, harta 100 dari 1 juta suami. dari Yang dibagi itu dari harta si ibu yang meninggal tadi. Dan perlu diketahui lagi si ibu ini meninggalkan siapa saja. Betul. Meninggalkan ibunya atau bapaknya atau di sini yang ditanyakan ditinggalkan 2. 1 anak perempuan, dua anak laki-laki dan 1 suami. Betul. Maka bagian dari yang dijelaskan dalam ilmu faraid, bagian seorang suami itu 1/4. 1/4. Sisanya asobah. Asobah itu sisa ya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dari 100 juta itu 1/4-nya berapa? 25 juta. 25 juta. 25 juta. Untuk masing-masing anak laki-laki itu dapat bagian 1 dibanding anak perempuan. Iya, jadi masing-masing anak laki-laki dapat 35 atau 30 juta tuh saja. Bingung juga. Pokoknya 1 dibanding dibanding setengah ya. Itu dan sisanya itu tuh anak perempuan dapat sekitar 15 juta. Betul. Jadi pembagiannya seperti itu. Harus dipisahkan dulu harta si ibu dan harta suami. Betul. Harta si ibu misalkan 100 juta itu yang dibagi itu kepada yang dihitung, dihitung untuk suami 1/4, sisanya asobah untuk anak laki-laki, 2 orang dan anak 1 perempuan. Ini yang ditanyakan kan itu, yang ditinggalkan kan itu ya. Betul. Nggak disebutkan lagi ada bapak kah, ada ibu kah, ada. Yang ditanyakan dia punya 2 adik laki-laki dan jadi dia. pembagiannya seperti itu. Dipisahkan dulu harta dari ibu dan ayah. Betul. Gitu. Jelas. Masya Allah. Ini luar biasa nih penjelasannya. Kita detail dan memang kalau hitung-hitungan nanti harus dihitung lagi dengan detail. Iya. Kita waktunya nggak cukup nih kalau kita ngitung di sini. Nanti semuanya pada nanya nih, kita dikasih angka semua di sini. Baik, kita ada pertanyaan kedua dari Syihal Kautsar. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah, benarkah seorang keluarga yang memiliki anak perempuan 4 orang tidak memiliki anak laki-laki, hak warisnya akan jatuh ke saudara laki-laki dari ayahnya atau pamannya? Boleh dijawab nih langsung aja sama Habib Usman gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, anak perempuan mendapatkan hak warisan. Berempat tadi tuh, itu dapat warisannya. Dapat ya Habib? Dapat. Bukan jatuh ke pamannya, enggak. Karena tidak ada yang bisa ngalangin. Anak perempuan mendapatkan hak warisan yang berempat tadi 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan. Kalau dia berempat 2/3. Perempuan mendapatkan setengah bila dia sendiri. Dan 2/3 kalau berdua atau lebih anaknya. Ada 3, ada 4, ada 5 anak perempuannya atau 6. Itu maka jatuhnya 2/3. Kalau sendiri setengah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi pembagian waris terhadap anak. Jadi anak pasti dapat. Kalau paman itu asobah, paman itu sisa. Dan paman bisa gugur mendapatkan waris kalau ada anak laki-lakinya. Kalau misalkan dia punya anak laki-laki, paman gugur. Gak punya anak laki-laki, dia dapat dari asobah sisa yang tadi, ada hitungannya. Kalau dia punya ibu, maka ibunya mendapatkan 1/8. Itu hitungan dalam sebuah syariat. Jadi ditanya tadi, ini anak perempuannya ada 4. Dapat gak warisan? Dapat, gak ada yang bisa ngalangin. Pamannya dapat juga punya hak, ada hitungannya, sisanya, asobah. Jadi nggak boleh bilang nggak dapat, ini jatah buat saya, nggak boleh nguasain. Tadi tuh ini dijelaskan, haram menguasai harta warisan. Betul, wah sudah jelas nih, luar biasa. Hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Dan alangkah baiknya mari kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة اللهم بارك لنا في أولادنا وأموالنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi pahala untuk kita semua. Dan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan selalu. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah, kepada guru-guru kita yang sudah memberikan ilmunya. Dan kami ingin mengingatkan sekali lagi dari pihak Islam Itu Indah Trans TV juga ingin menghimbau kepada jamaah terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Islam Itu Indah dan meminta bayaran bagi yang ingin menonton langsung ke studio. Kami tidak memungut biaya apapun bagi jamaah yang ingin menonton langsung di studio. Dan dikarenakan kondisi pandemi, kami belum bisa menerima jamaah yang ingin menonton langsung di studio. Baik jamaah, akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika orang yang telah melakukan dosa besar bisa dihapus dosa besarnya sama Allah Subhanahu wa taala atau berdosa selama-lamanya? Apa sih caranya atau bagaimana caranya supaya bisa menebus kesalahan tadi? Yang paling pertama ketika kita ingin menebus dosa tersebut, dosa zina ini adalah rahasiakan. Termasuk dosa besar ketika siapapun mereka menuduh berzina terhadap wanita yang tidak berzina. Putus asa dari rahmat Allah termasuk daripada dosa besar. Dalam rizki yang kita punya ini, disitulah ada hak yatim piatu. Apabila kita tidak memberikannya, jangan salah. Suatu ketika, ya Allah yang akan mengambil. Sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu kencingnya jongkok. Nah ini posisi yang benar. Ketika dia kencing, disunahkan untuk kirinya ditekuk, kanannya dinaikkan. Kalau kanannya sudah naik, insya Allah kencingnya benar. Pemirsa tetap di rumah ya, ikuti program asik dan serunya Trans TV. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikuti program asik dan serunya Trans TV milik kita bersama. Makanya jamaah tetap di rumah ya, nonton program asik dan serunya Trans TV. Nah jamaah tetap di rumah ya, nonton program asik dan serunya Trans TV. Tetap di rumah ya, nonton program asik dan serunya Trans TV.